Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini, Senin 26 Desember 2022. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. 3 korban meninggal terjebak di dalam rumah dan tertimbun tanah longsor di Goa, Sulawesi Selatan. Kapal nelayan yang ditumpangi 7 orang di Takalar, Sulawesi Selatan terbalik. Perayaan Misa Natal di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung hikmat. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita pertama. 3 korban yang terjebak di dalam rumah dan tertimbun tanah longsor di Goa, Sulawesi Selatan Sabtu sore berhasil ditemukan dan dievakuasi petugas. Saat ditemukan, kondisi ketiga korban sudah meninggal dunia. Petugas dibantu warga langsung mengevakuasi jasad korban longsor yang ditemukan tertimbun material longsor di Kelurahan Bontoleru, Kecamatan Tinggi Boncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu sore, 3 orang korban Ultazam Hasan dan Anwar yang sebelumnya dilaporkan tertimbun material longsor ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selain di Kecamatan Tinggi Moncong, longsor juga menimpa 5 rumah warga yang berada di pinggir tebing di Kecamatan Parangloe dan mengakibatkan 1 orang korban masih dalam pencarian. Informasi sementara masih ada 1 warga yang tidak ditemukan. Jadi saya himbau kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melintas ke Malino untuk mengurungkan niatnya atau sementara putar balik karena akses tidak bisa dilalui. Sebelumnya longsor terjadi di beberapa titik di 2 kecamatan di Kabupaten Goa dan mengakibatkan belasan rumah warga rusak. Tidak hanya menimpa rumah warga, material longsor juga menutup jalur Trans Sulawesi di beberapa titik di Kecamatan Parangloe dan Tinggi Moncong. Hingga jalan poros menuju Kota Malino tidak dapat dilalui kendaraan. Hingga kini petugas dibantu warga masih terus berupaya menyingkirkan material longsor agar jalan bisa dilalui kendaraan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal nelayan yang ditumpangi 7 orang di Takalar, Sulawesi Selatan terbalik usai digulung ombak setinggi 3 meter. 7 penumpang termasuk ABK kapal selamat setelah 3 jam berenang menggunakan jerigen. Sementara kapal nelayan rusak dihantam ombak. Kapal nelayan yang ditumpangi oleh 7 orang termasuk ABK ini tiba-tiba terbalik dan terombang-ambing usai digulung ombak setinggi 3 meter di perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 7 orang penumpang termasuk ABK berhasil selamat setelah berenang dengan menggunakan bantuan jerigen. Peristiwa bermula saat kapal nelayan ini berangkat dari Kabupaten Kepulauan Selayar dan hendak menuju ke Pulau Lai-Lai, Makassar. Namun di perairan Takalar, kapal yang ditumpangi ke-7 korban dilanda cuaca buruk hingga mengakibatkan kapal terbalik dan digulung ombak. Menurut ABK, kapal yang dibawanya terbalik setelah dihantam ombak setinggi 3 meter. Dari mana tujuan dari mana? Mau ke Lelai, Pak. Dari sini mau ke Lelai. Iya. Tadi awalnya kapal ini dari mana? Dari daerah Pak Selayar. Oh, dari Selayar. Iya. Mau ke Lelai. Mau ke Lelai. Rencana mau singgah di Pulau Sanurbengi. Tapi tenggelam di selatan dasar Pulau Sanurbengi. Berapa orang di atas? 5 orang. Kru kapal. Iya. Duanya orang penumpang, Pak. Petugas yang melakukan evakuasi korban mengatakan ke-7 korban berhasil selamat dan dibawa ke rumah warga. Kapal dari Selayar menuju Lai-Lai, tapi di sini di tengah ombak, ya awak kapal itu ada 7. Alhamdulillah selamat semua.
Kapal korban yang rusak pun kini sudah dievakuasi ke pesisir pantai. Para warga dan nelayan dihimbau agar tidak melakukan perjalanan lewat jalur laut saat cuaca sedang ekstrim. Dari Kabupaten Takalar, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lansia ditemukan tewas mengambang di dalam rumahnya yang terendam banjir di Kabupaten Maros. Musibah banjir juga menewaskan seorang balita berusia 2 tahun yang ditemukan tenggelam. Diduga balita tersebut lepas dari pengawasan kedua orang tuanya yang sibuk mengevakuasi barang berharga. Coba anak kontak lampu mati lampu. Iya. Coba takonsle mati lampu. Dari rekaman video amatir warga di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini dihebohkan dengan seorang wanita lansia berusia 85 tahun tewas mengambang di dalam rumahnya saat ratusan rumah warga di 14 kecamatan di Kabupaten Maros dilanda banjir sejak Sabtu pagi. Diketahui wanita lansia tersebut bernama Johra Daeng Tasa yang tinggal seorang diri. Diduga korban meninggal pada saat melihat air masuk ke dalam rumahnya dan korban berusaha memindahkan barang-barang berharganya dan terjatuh hingga tidak sadarkan diri di saat ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Namun korban ditemukan oleh tetangganya yang saat itu melihat pintu rumah korban tertutup di tengah banjir yang merendam rumah korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah keluarganya yang tidak jauh dari rumah korban untuk disemayamkan. Musibah banjir juga menewaskan salah seorang balita berusia 2 tahun yang ditemukan tewas tenggelam di genangan air di depan rumahnya Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Diduga balita tersebut lepas dari pengawasan kedua orang tuanya yang sibuk mengevakuasi barang-barang berharga saat dilanda banjir. Video amatir pun merasakan kesedihan kedua orang tua balita yang tidak menyangka anaknya tewas tenggelam. Diketahui sejak Sabtu pagi hingga sore, dampak musibah banjir mulai meluas, bahkan telah merendam ribuan rumah warga di 14 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun ketinggian air ini bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Selain itu, banjir juga merendam pemukiman warga di sejumlah titik tertentu, seperti dekat dari aliran sungai yang meluap maupun daerah terendah, sehingga air mengalir dan menggenangi rumah mereka. Ya, sampai dengan sekarang ini, konfirmasi yang kami dapatkan ada 2 warga yang meninggal dunia dan akibat terdampak banjir. Satu dari Kecamatan Camba, satu lagi dari Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung. Mereka itu meninggal karena apa, Bang? Kalau untuk sementara yang dari Camba kami belum tahu konfirmasinya karena di situ adalah perempuan yang tua, kemudian konon di situ tinggal sendiri di rumah itu setelah rumahnya terendam, ketahuan oleh tetangganya bahwa dia sudah meninggal di rumah tersebut. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maros masih fokus melakukan evakuasi terhadap korban banjir yang terjebak di dalam rumahnya. Namun korban yang berhasil dievakuasi lebih memilih mengungsi di rumah sanak keluarganya, meski pihak BPBD Maros telah menyediakan 2 lokasi pengungsian untuk warga korban banjir. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasca musibah pohon tumbang, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengunjungi 5 orang korban yang dilarikan ke rumah sakit. Wali Kota Makassar juga memantau efek pasang Sungai Biringjene yang dikhawatirkan dapat menyebabkan banjir. Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengunjungi korban musibah pohon tumbang yang terjadi di Jalan Sungai Lariang, Makassar yang terjadi pada Jumat 23 Desember. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan Makassar menanggung semua biaya perawatan 5 warga korban yang mendapat perawatan di Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Untuk mengantisipasi pohon tumbang, Wali Kota telah memerintahkan tim untuk memangkas ranting pohon yang rawan dan menghimbau warga untuk menghindari pohon dan tiang listrik. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto juga memantau efek pasang Sungai Biringjene untuk memastikan tinggi dan aliran sungai. Berdasarkan data yang diterimanya, puncak pasang terjadi pada pukul 18.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi 1,4 meter.
Jadi sejauh ini Sungai Jerimbe ini cukup mengalir. Kenapa? Sama seperti kemarin pantauan di anak Sungai Talo. Karena kalau dia tidak mengalir berarti efek pasang sudah sampai di sini. Yang kedua, alhamdulillah mudah-mudahan cuaca seperti ini. Karena puncak pasang ini terjadi jam 18.00. Itu puncak pasang 1,4 meter. Dan ini adalah pasang Purbani, pasang yang paling tinggi. Jadi puncak pasang yang paling tinggi, nah, sehingga daerah pesisir, baik itu pesisir sungai, pesisir danau, kanal, dan pesisir pantai itu sangat rawan. Nah. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan anak yatim dan puluhan lansia ikut merayakan hari ulang tahun PT Biota Group yang ke-6 tahun. Sebagai wujud rasa syukur dan peduli terhadap sesama, perusahaan pupuk organik dan travel wisata haji dan umroh, PT Biota Group mengajak anak panti asuhan dan lansia untuk berbelanja di mal dan berwisata di Pantai Galesong. Sebagai wujud rasa syukur atas capaian dalam setahun, PT Biota Group sebagai produsen pupuk organik yang berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani menuju Baitullah menggelar anniversary ke-6 tahun bersama ratusan anak panti asuhan sekota Makassar dan lansia pada Kamis 20 Desember 2022. Tahun ini Biota Group mengajak anak yatim dan lansia dari 12 panti asuhan di kota Makassar untuk berbagi kebahagiaan. Rangkaian milad diawali dengan doa dan zikir bersama Direktur Utama PT Biota Group, Haji Muhammad Ali Ngewa, dan Direktur Biota Wisata, Haja Waode Fatmawati Fatah. Usai pelaksanaan zikir dan doa bersama para anak yatim yang berjumlah 250 orang anak dan 50 lansia ini, selanjutnya diajak untuk berbelanja keperluan mereka di salah satu pusat perbelanjaan di kota Makassar. Biota Group yang ke-6, jadi kita nyari kurang lebih 250 anak yatim, kemudian 50 lansia, kemudian sama-sama kita berbahagia dengan mereka, bagi kebahagiaan. Dan hari ini kita berada di hypermarket untuk pasang mereka untuk belanja apa yang diinginkan. Dan untuk ibu-ibu lansia kami beri budget 400.000, untuk anak yatim kami beri dia 250. Raut wajah perasaan gembira dan bersemangat anak panti asuhan dan lansia ketika sampai di Mall Panakukang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan seorang lansia tak kuasa menahan air matanya karena terharu. Keceriaan pun nampak terlihat di wajah para anak yatim. Konsep yang berbeda dengan yang lain, di mana kita fokus ke sosial, dan sekarang kita coba supaya kebutuhannya kita bantu, khususnya anak yatim dan lansia. Alhamdulillah ini kita sudah laksanakan. Semoga ke depan kita bisa lebih banyak lagi, kita bisa lakukan seperti ini. Ya, semoga acara ini bisa berlanjut, karena dari sini nanti kita akan melanjut ke Pantai Galesong untuk melakukan acara di sana. Setelah semua sudah berbelanja di Mall Panakukang, pemilik PT Biota Group mengajak anak panti asuhan dan lansia untuk sholat berjamaah di Masjid Terapung Amirul Mukminin di Pantai Losari, Makassar. Puncak acara digelar di Aula Wisma Pantai Galesong dengan beragam hiburan yang menyanyikan lagu bernuansa Islami dan tarian budaya PPPPK Rembaka juga turut ditampilkan. Acara ini turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Agama Haji Iqbal Ismail, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, yang mengapresiasi kegiatan ini dengan mengajak anak panti asuhan dan lansia berbelanja di mal. Puncak hari ulang tahun diisi dengan pemotongan tumpeng. Biota Group akan terus hadir untuk mensejahterakan para petani dan ibu rumah tangga agar bisa berangkat umroh.
Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya ratusan anak mengikuti sunatan massal gratis, sejumlah di antaranya menangis histeris. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, pasca kericuhan penertiban lahan Pemprov Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan, kuasa hukum ahli waris mengklaim lahan tersebut adalah miliknya dan terdaftar di Kelurahan Pai, Kota Makassar. Pihaknya juga telah melaporkan pihak yang melakukan pembongkaran bangunan ke Polda Sulsel. Maju. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Sulawesi Selatan melakukan penertiban lahan yang diduga milik UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Selasa kemarin. Sejumlah rumah dan kios yang dibangun di atas lahan tersebut berhasil dibongkar paksa petugas, meski mendapat perlawanan dari pihak pemilik lahan yang menjaga lahan tersebut. Pasca pembongkaran, kuasa hukum dan ahli waris pemilik lahan yang sah angkat bicara. Menurut kuasa hukum ahli waris Patong bin Cela Amerudin SH, lahan tersebut terdaftar di Kelurahan Pai dan dicocokkan dengan surat persil yang dimiliki oleh para ahli waris. Pasca penertiban aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan beberapa waktu lalu di Makassar, warga sebagai pemilik lahan menuntut dan melaporkan Kepala Satpol PP dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke Polda Sulawesi Selatan. Menurut pemilik lahan, rumah lapak dan pagar dirusak saat penertiban. Akibat kejadian ini, ahli waris menuntut Kepala Satpol PP dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ganti rugi kerusakan. Dari kantor advokat Amerudin N. Partner yang merupakan kuasa hukum dari 12 ahli waris atas nama Patong bin Cela, itu kemarin setelah kami mendapatkan informasi dari Satpol PP, itu kami langsung membuat laporan pengaduan ke Polda Sulawesi Selatan. Cucu Pak Yaman? Iya, cucu. Terkait adanya pembongkaran kemarin Pak, tanggapannya Pak gimana? Ini kan sangat meresahkan. Kenapa? Karena Pemprov Sulawesi Selatan melakukan penindasan secara semena-mena dengan tidak sesuai dengan objek yang ditunjukkan. Karena ada surat sebelumnya dari Satpol PP menyatakan bahwa 2 kali dengan pajak itu melakukan pembersihan, tetapi dasar penyampaiannya itu ada surat keputusan dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa mereka menangkan, tetapi sisi lain objek yang berbeda dengan nama yang berbeda juga. Bukan tanah. Bukan yang lokasi yang kemarin yang bukan. Dari Makassar, Muhammad Nurbonde, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Perindo Kabupaten Takalar mengikuti musyawarah kerja daerah atau Muskerda dan pendidikan politik di kantor DPD Partai Perindo setempat. Hal ini bertujuan untuk melatih kekompakan kepada pengurus partai sebelum bertarung pada kontestasi pemilu serentak 2024 mendatang. Hormat Ketua DPC. Muskerda dan pendidikan politik DPD Partai Perindo ini digelar di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Takalar di Jalan Ranggong, Daeramo, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Musyawarah kerja daerah ini juga dihadiri langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan, Sanusi Ramadan, dan anggota Dewan Partai Perindo Kabupaten Takalar. Seluruh kader partai yang hadir termasuk bakal calon legislatif dari Partai Perindo diberikan pendidikan politik agar bisa meraih suara terbanyak pada pemilu 2024 nanti. Menurut Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan, DPD Partai Perindo Kabupaten Takalar optimis akan meraih minimal 1 kursi untuk 1 dapil. Hari ini Dewan Pimpinan Wilayah melakukan perubahan konsolidasi kemenangan dan hari ini kita berada di DPD Kabupaten Takalar. Agendanya adalah musyawarah kerja daerah dalam rangka konsolidasi dan ada beberapa hal yang kita jelaskan dan ini semua sebenarnya dalam rangka menghadapi pemenangan pemilu di 2024. Pengurus dan bakal calon legislatif yang mendaftar di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Takalar pun akan bertarung demi meraih suara dan kursi terbanyak pada pemilu serentak 2024. Dari Kabupaten Takalar, Bukma iNews MNC Media melaporkan. Biar santai, tidak terlalu karena memang dalam politik itu serius tapi santai. Pemirsa, menyusul tahun politik menuju 2024, Partai Gerindra Sulawesi Selatan mulai memanaskan mesin partai. Ribuan kader dan simpatisan Partai Gerindra berkomitmen memenangkan pertarungan kursi legislatif dan memenangkan Prabowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Dewan Pimpinan Daerah DPD Gerindra Sulawesi Selatan melakukan deklarasi, konsolidasi dan silaturahmi bersama 1.500 lebih relawan di Kota Makassar. Ribuan kader dan simpatisan berkomitmen untuk mengantarkan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2024, memenangkan pertarungan politik di kursi legislatif. Dalam sambutannya, Sekretaris DPD Gerindra Sulsel Darmawang Syamuin mengatakan, setelah deklarasi ini tersisa waktu 1 tahun 2 bulan untuk bekerja keras guna memastikan calon wakil rakyatnya bisa meraih kursi di Senayan dan Kota Makassar. Salah satu kader Partai Gerindra yang akan ikut dalam kontestasi pemilu legislatif, Andi Anhar Arham Rahman, mengatakan menuju pemilu 2024 Partai Gerindra akan memanaskan mesin partai dengan menggerakkan para relawan tahun 2023 mendatang untuk memenangkan pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Pilkada sudah mulai dipanaskan, jadi saya mengajak seluruh relawan Kota Makassar memanaskan gerakan di mana semua khalayak umum tahu di tahun 2023 itu pilkada sudah mulai digerakkan. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan anak usia sekolah sekota Makassar mengikuti sunatan massal gratis. Sejumlah anak berteriak histeris saat disunat. Ibu dan tim medis pun berusaha menenangkan sang anak agar tidak meronta-ronta menahan sakit. Sunatan massal gratis ini digelar pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar bersama Yayasan Dewi Natalia dan Lois Community Indonesia. Sedikitnya 200 anak usia sekolah dasar antusias mengikuti sunatan massal didampingi oleh orang tua masing-masing. Awalnya sunatan massal ini berjalan tenang, namun suasana berubah riuh ketika seorang anak yang disunat menangis dan berteriak histeris.
Orang tua dan tim medis yang bertugas berupaya menenangkan sang anak. Sang anak pun terus menangis dan meronta sehingga mempengaruhi anak-anak lain ikut ketakutan dan menangis sembari menjalani proses sunat. Sedikitnya 25 orang tim medis dari Yayasan Pendidikan Makassar dan Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia. Sementara itu bocah lainnya terlihat santai dengan bermain game di gadget mereka. Bagi anak yang telah disunat mendapatkan bingkisan berupa obat dan uang tunai. Kegiatan sunat massal yang digelar hampir setiap tahun ini didukung Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Ini rangkaian dari Hari Ibu kami mengadakan, jadi sebanyak 250 orang kami sunat. Kami bekerja sama dengan dinas sosial. Jadi ini tim medis yang ada di belakang ini dari Yapma Kota Makassar. Pemerintah untuk lebih meningkatkan bantuannya sehingga kami bisa menyunat lebih banyak lagi, karena saya melihat hari ini masih banyak antri, tapi obat yang kami punya untuk sunat ini terbatas. Sangat bagus karena gratis, tidak ada yang dibayar dari sedikit pun. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya, semakin lebih bagus lagi, semakin banyak lagi anak yang mendapat bantuan seperti ini. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski diguyur hujan deras, namun perayaan Misa Natal di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung hikmat. Ratusan umat Kristiani antusias mengikuti jalannya perayaan Misa Natal. Pesan Natal tahun ini bertema "Pulanglah mereka ke negerinya" melalui jalan lain yang memiliki makna untuk membangun jalan hidup bersama. Perayaan Natal di Gereja Katedral Makassar pada Minggu pagi berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan yang ketat dari aparat kepolisian dan BRIMOB yang berjaga di luar gereja. Satu persatu dari ratusan umat Kristiani ini menjalani proses pemeriksaan barang bawaan sebelum masuk ke dalam gereja. Perayaan Misa Natal di Gereja Katedral ini akan dilakukan sebanyak 5 kali. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi umat Kristiani lainnya dalam merayakan Misa Natal bersama di Gereja Katedral. Gereja Katedral Makassar ini merupakan salah satu dari ratusan gereja yang ada di kota Makassar dan pernah terjadi tragedi bom bunuh diri di depan gereja pada tanggal 28 Maret 2021 lalu. Meski begitu, ratusan umat Kristiani tetap antusias mengikuti jalannya perayaan Misa Natal dan dipimpin langsung oleh Pastor Wilhamus Tulak. Namun tema Natal tahun ini, "Pulanglah mereka ke negerinya" melalui jalan lain yang memiliki makna untuk membangun jalan hidup bersama. Sangat meriah sekalipun alam tidak terlalu bersahabat, ya, karena kan pemerintah sudah mengizinkan kita boleh semua ruang terisi 100%, ya. Oh, berapa orang, Bu? 2 orang. Memang sering beribadah di sini ya, saudara. Oh, apanya, Bu, yang unik dan menarik di gereja sini, Bu? Ya, semua lah. Tahun ini apa yang diharapkan, Bu? Ada ya tahun-tahun lebih bagus lagi. Lebih bagus daripada tahun sebelumnya ya. Iya. Meski kota Makassar diguyur hujan deras yang disertai angin kencang, namun jemaah gereja katedral ini tetap semangat merayakan Misa Natal yang berlangsung serentak seluruh dunia. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Lorencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam aktif. Tetap pada salam. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi
dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.